Pada akhir tahun 60-an, terjadi sebuah insiden pembunuhan berantai. Menariknya, selain sang pelaku tidak diketahui identitasnya sampai saat ini, sang pelaku juga kerap mengirimkan surat-surat kepada kantor surat kabar setempat yang isinya kode-kode rahasia tentang jejak kriminal yang barusan ia perbuat. Pembunuh ini bernama Zodiac Killer. Zodiac Killer sendiri diambil dari nama yang ia sebutkan sendiri di dalam surat-surat yang ia kirim ke kantor surat kabar. Karena identitas aslinya sendiri tidak pernah diketahui sampai saat ini. Pihak berwajib pun tidak pernah bisa menangkap si Zodiac Killer ini. Teror Zodiac Killer dimulai pada tanggal 20 Desember 1968 di California, Amerika Serikat. Pada awalnya, ada sepasang kekasih bernama David dan Betty yang sedang berduaan di dalam mobil pada malam hari. Mendadak ada yang mendekati mobil mereka dan langsung menembaki mobil tersebut. Mereka berdua pun spontan ketakutan dan mencoba untuk keluar dan lari dari mobil tersebut. Namun naas, David yang berada di depan langsung ditembak mati oleh pelaku. Kemudian Betty pun mencoba untuk berlari, namun dengan kelihayan tembakan dari seorang Zodiac Killer, Betty pun ikut meregang nyawa, ditembak oleh seorang pembunuh berantai Zodiac Killer. Pembunuhan tersebut pun langsung menarik perhatian masyarakat setempat. Untuk polisi sendiri, polisi merasa kebingungan tentang motif pembunuhan tersebut karena dari barang-barang korban tidak ada satupun yang hilang. Polisi pun tidak menemukan tanda-tanda bekas pemerkosaan kepada si Betty. Keluarga pun ditambah bingung karena mereka merasa para korban tidak memiliki musuh selama hidupnya. Terlepas dari identitas dan motif pelaku yang belum diketahui, polisi pun masih menganggap bahwa kejadian tersebut adalah kejadian pembunuhan seperti biasa. Hingga tepatnya pada tanggal 4 Juli 1969, Zodiac Killer kembali menunjukkan aksinya. Kali ini yang menjadi korban adalah Mike dan Darlene. Namun berbeda dengan korban sebelumnya, Mike dan Darlene bukanlah sepasang kekasih. Mike sendiri adalah seorang lajang. Dia bekerja sebagai buruh. Kemudian Darlene sendiri dia sudah menikah. Darlene bekerja sebagai seorang pramusaji, kemudian suaminya yaitu sebagai seorang koki. Pada saat kejadian, kebetulan Mike dan Darlene sedang berbincang bersama di parkiran. Waktu itu parkiran memang cukup sepi. Saat tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekati mereka. Berhentilah mobil tersebut tepat di depan mereka. Kemudian keluar seorang laki-laki yang secara membabi buta langsung menembaki Mike dan Darlene. Darlene pun tewas di tempat dan beruntungnya Mike selamat. Dan pada saat itu Mike sempat melihat sosok pelaku yang telah menembaki dirinya. Menurut kesaksian Mike, laki-laki pelaku tersebut memiliki wajah berwarna putih, kemudian rambut berwarna coklat, bentuk wajah yaitu bundar, sedikit gemuk, dan perkiraan memiliki tinggi badan 170 cm. Kemudian 45 menit setelah insiden tersebut, polisi mendapatkan telepon dari seorang yang mengaku sebagai pelaku dari penembakan David, Betty, Mike, dan Darlene. Bahkan untuk menegaskan klaimnya tersebut, si pelaku mengatakan bahwa dia menembak Mike dan Darlene dengan pistol berkaliber 9 mm. Dan hal tersebut pas dengan yang ditemukan oleh petugas polisi di TKP. Penyelidikan pun langsung dilakukan oleh polisi.
Namun lagi-lagi, polisi gagal mengungkap identitas dari sang pelaku. Salah satu penyebabnya antara lain, pada saat itu polisi tidak menanyakan tentang ciri fisik pelaku yang dilihat oleh Mike. Polisi hanya menanyakan mengenai orang-orang yang mungkin sedang bermasalah dengan Mike. Barulah pada tahun 1991, polisi kembali mewawancarai seorang Mike. Di situ polisi menanyakan tentang ciri fisik dari pelaku yang saat itu Mike lihat. Dan kemudian polisi menggambar sketsa wajah dari sang pelaku. Setelah Mike melihat sketsa tersebut, Mike pun langsung menunjuk sebuah foto. Dan foto tersebut adalah foto orang yang bernama Arthur. Namun yang cukup disayangkan, sebelum polisi mengumpulkan cukup bukti untuk bisa menahan seorang Arthur keburu meninggal pada tahun 1992 akibat masalah jantung dan diabetes yang ia derita. Kendati demikian, polisi pun tidak pernah menetapkan Arthur sebagai identitas sebenarnya dari seorang zodiak. Arthur hanyalah satu dari sekian banyak orang yang diduga adalah zodiak. Kemudian pada tanggal 31 Juli 1969, zodiak mengirimkan surat kepada 3 kantor surat kabar yang berbeda. Dalam surat tersebut, zodiak mengaku sebagai pelaku penembakan David, Betty, Mike, dan Darlene. Bahkan untuk menguatkan klaimnya, zodiak menerangkan tentang jenis senjata yang ia pakai, kemudian pakaian yang dipakai oleh korban, dan kemudian posisi korban saat terakhir ia tewas. Dalam surat tersebut, zodiak juga meminta untuk menerbitkan suratnya dalam surat kabar yang akan diterbitkan hari berikutnya. Dan apabila surat tersebut tidak diterbitkan, dia mengancam akan membunuh secara membabi buta di akhir pekan nanti. Kemudian di bagian bawah surat, zodiak membubuhkan sebuah simbol berupa lingkaran dan palang sebagai pengganti tanda tangan. Simbol ini pun dikenal sebagai simbol khas dari zodiak killer. Namun zodiak killer sendiri belum dikenal dengan nama tersebut, karena memang pelaku sendiri belum pernah menyebutkan nama tersebut dalam surat-suratnya. Selain mengirimkan surat, pelaku juga mengirimkan 3 lembar yang berisi simbol-simbol yang sebenarnya sebuah surat, namun ditulis dengan menggunakan kode rahasia. Masing-masing kantor surat kabar mendapatkan 1 lembar simbol-simbol rahasia tersebut, dan semuanya harus dikombinasikan agar bisa menjadikan sebuah surat yang utuh. Dan simbol-simbol kode rahasia tersebut akhirnya bisa dipecahkan oleh seorang pasangan guru yang bernama Donald dan Betty. Dari terjemahan surat berkode rahasia tersebut terungkap bahwa isinya yaitu si pembuat surat lebih senang membunuh manusia, karena membunuh manusia, ujarnya, lebih asik dibanding dengan berburu hewan. Kemudian pada 4 Agustus 1969, zodiak kembali mengirimkan surat kepada salah satu kantor surat kabar. Dan disinilah pertama kali ia menuliskan nama zodiak dalam surat yang ia kirim. Dalam surat tersebut berisi tentang detail peristiwa penembakan Mike dan Darlene pada 4 Juli 1969. Kemudian 4 hari berselang, zodiak kembali mengirimkan surat kepada kantor surat kabar tersebut. Surat tersebut berisi simbol-simbol rahasia. Kurang lebih ada 340 karakter. Dan ironisnya, surat tersebut
baru terungkap isinya pada Desember tahun 2020 oleh sekelompok pakar komputer. Menurut terjemahan surat tersebut, zodiak mengaku tidak takut mati. Bahkan zodiak mengklaim bahwasanya apabila dia memang benar-benar mati, dia akan pergi ke surga dan dilayani oleh budak-budaknya di kehidupan setelah kematian. Kemudian pada tanggal 27 September 1969, zodiak killer kembali melakukan aksinya. Kali ini ada sepasang kekasih, yaitu Brian dan Cecilia. Mereka sedang duduk santai di tepi danau. Kemudian mendadak ada seorang yang mendekati mereka. Seorang tersebut memakai topeng, kemudian juga membawa pistol. Kemudian seorang tersebut mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah tahanan yang sedang melarikan diri untuk menuju Meksiko. Namun tiba-tiba orang tersebut mengikat Cecilia dan Brian dan langsung menibaskan pisau ke mereka berdua. Sesudah itu, pelaku berjalan dengan santainya meninggalkan mereka berdua. Beruntungnya, Brian dan Cecilia masih bisa hidup walaupun dengan kondisi terluka parah. Mereka berdua berteriak-teriak meminta tolong, dan beruntungnya ada seorang nelayan yang menemukan keberadaan mereka dan langsunglah menghubungi ambulans untuk membawa mereka ke rumah sakit. Namun sangat disayangkan, Cecilia tidak bisa diselamatkan setelah perawatan kurang lebih 2 hari. Dan untuk Brian sendiri, beruntunglah dia bisa selamat. Dan menurut kesaksian Brian, sosok yang mendekati mereka yang telah mengikat dan menibaskan pisau ke mereka kurang lebih seperti ini.